Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinda Pangestuningsih, stambuk A2219101. Di video kali ini saya akan membahas tentang kondisi fisik kimia dan biologi ekologi perairan lautik pada sungai. Kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada pengertian perairan lautik dan sungai. Yang kedua, kondisi fisik perairan lautik pada sungai. Yang ketiga, kondisi kimia perairan lautik pada sungai. Dan yang keempat ada kondisi biologi perairan lautik pada sungai. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perairan lautik. Perairan lautik atau lautic water atau perairan mengalir dicirikan adanya arus yang terus-menerus dengan kecepatan bervariasi sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus. Ekosistem lautik adalah ekosistem yang airnya bergerak mengalir, misalnya selokan, parit, atau sungai. Nah, berikut adalah pengertian dari selokan. Selokan merupakan saluran untuk menyalurkan air, pembuangan, atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya, pengertian parit. Parit merupakan alur yang lebar dan dalam, baik kering maupun digenangi air, yang digali di sekeliling sebuah puri, benteng, gedung, atau kota. Berikutnya, sungai. Sungai merupakan aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Kemudian kita ke pembahasan yang kedua, yaitu kondisi fisik perairan lautik pada sungai. Adanya perbedaan pola pengaliran sungai di suatu wilayah dengan wilayah lainnya sangat ditentukan oleh perbedaan kemiringan topografi, struktur, dan litologi batuan dasarnya. Di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama, berdasarkan sumber air. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, sungai hujan, yaitu jenis sungai yang airnya berasal dari air hujan. Contohnya, sungai yang ada di Bengawan, Solo. Dan yang kedua, sungai Glester, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es. Contohnya, sungai yang ada di Gaga di India. Dan yang ketiga, sungai campuran, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es atau glester, hujan, dan dari sumber mata air. Contohnya, sungai yang ada di Mamberamo, Papua. Baik, kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, yaitu berdasarkan debit air atau volume airnya. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, sungai permanen, yaitu salah satu jenis sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contohnya, yaitu Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan. Berikutnya yang kedua, sungai periodik, yaitu salah satu jenis sungai yang pada waktu musim hujan airnya lebih banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sangat sedikit. Contohnya sungai Berantas di Jawa Timur. Berikutnya yang ketiga, sungai episodik, yaitu salah satu jenis sungai yang pada musim kemarau airnya akan kering dan pada musim hujan airnya akan banyak. Contohnya sungai Kalada yang ada di Sumba. Berikutnya yang keempat, sungai ephemeral, yaitu jenis sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan turun. Contohnya yaitu Sungai Kuala Taipa yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kita lanjut lagi di bagian yang ketiga, yaitu berdasarkan struktur geologi. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sungai antecedent, yaitu salah satu jenis sungai yang tetap mempertahankan sebuah arah aliran airnya meskipun ada struktur geologi atau batuan yang melintang. Dan berikutnya yang kedua, yaitu sungai superposed, salah satu jenis sungai yang melintang, struktur dan dalam prosesnya dibimbing oleh suatu lapisan batuan yang menutupinya. Selanjutnya bagian keempat, yaitu berdasarkan pola aliran. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, radial sentrifugal, yaitu pola aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya. Radial sentripetal, yaitu suatu pola aliran yang mengumpul untuk menuju ke pusat. Yang kedua, dendritik, yaitu salah satu jenis sungai yang pola aliran tidak teratur. Yang ketiga, trellis, yaitu salah satu jenis sungai yang pola aliran menyirip seperti daun. Dan yang keempat, rektangular, yaitu salah satu jenis sungai yang pola aliran membentuk sudut siku-siku atau hampir siku-siku 90 derajat. Sungainya membentuk sudut lancip. Yang kelima, anular, yaitu salah satu jenis sungai yang pola aliran sungai membentuk lingkaran. Selanjutnya, kita ke bagian yang terakhir, yaitu arah aliran
aliran sungai. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, sungai konsekuen merupakan sungai yang arah alirannya sesuai kemiringan batuan. Yang kedua, sungai subsekuen merupakan sungai yang arah alirannya tegak lurus. Yang ketiga, sungai obsekuen merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya berlawanan kemiringan batuan. Yang keempat, sungai resekuen merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya searah kemiringan batuan. Yang kelima, sungai insekuen merupakan sungai yang arah alirannya teratur dan tidak terikat lapisan batuan yang dilaluinya. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu kondisi kimia perairan lotik pada sungai. Zaman sekarang ini manusia telah mengenal banyak sekali jenis-jenis zat kimia. Sebagian besar sisa zat kimia tersebut dibuang ke badan air atau air tanah. Bahan buangan zat kimia banyak ragamnya. Adapun bahan kimia pencemaran air sungai dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, sabun atau deterjen, sampo, dan bahan pembersih lainnya. Yang kedua, bahan pemberantas hama atau insektisida. Nah, di sini ada parameter kualitas air sungai. Parameter yang digunakan yaitu DO atau disolved oxygen, BOD atau biochemical oxygen demand, dan COD atau chemical oxygen demand. Masing-masing parameter tersebut digunakan sebagai indikator pencemaran yang disebabkan oleh permukiman, pertanian, dan limbah perindustrian yang dibuang ke dalam badan sungai. Parameter tersebut merupakan parameter yang komprehensif dalam menggambarkan polusi di perairan. Nah, kita ke pembahasan yang keempat atau yang terakhir, yaitu kondisi biologi perairan lotik pada sungai. Pada kondisi ini terdapat 2 pembahasan. Yang pertama, bioindikator, disebut juga spesies indikator. Setiap spesies atau sekelompok spesies yang fungsi populasi atau statusnya dapat mengungkapkan status kualitatif lingkungan. Misalnya, Copepoda dan Crustacea. Air kecil lainnya yang terdapat di berbagai perairan dapat dipantau untuk mengetahui perubahan biokimia, fisiologis, atau perilaku yang mungkin mengindikasikan masalah dalam ekosistem mereka. Bioindikator dapat memberitahu efek kumulatif beragam polutan dalam ekosistem dan beberapa lama masalah tersebut telah muncul. Suatu kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh pengujian fisik dan kimia. Yang kedua, fitoplankton. Fitoplankton adalah komponen autotrof plankton. Autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Komponen autotrof berfungsi sebagai produsen. Itulah tadi pembahasan dari kondisi fisik, kimia, dan biologi ekologi perairan lotik pada sungai. Sekian dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.